Aja. Kata ternak Anies 10 tahun dipimpin Pak Jokowi ini acak-acakan. Padahal bergabungnya Pak Joko Widodo di forum elit global Bloomberg New Economy merupakan pengakuan internasional atas kepemimpinannya selama 2 periode memimpin Indonesia. Internasional mengakui kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia. Lah, ternak Anies, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ini siapa? Kok sok-sokan nggak mengakui kepemimpinan Pak Jokowi? Katanya dipimpin Pak Jokowi negara kita makin rusak. Kalau kalian itu manusia, kalau kalian itu bijak, tidak taklid buta, berarti harusnya Anda itu juga terima dulu ketika Jokowi dinobatkan menjadi orang terkorup, presiden terkorup nomor 2 di dunia oleh OCCRP. Tapi bentar dulu nih guys ya. Di tengah kabar baik ini ternyata ada yang lagi berusaha menenangkan dirinya. Ya itu tuh namanya si Rocky Gerung yang beberapa waktu lalu hina-hina Jokowi soal perekonomian. Katanya Jokowi gagal untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia loh. Waduh. Jadi kalau diperlihatkan di situ bahwa Jokowi gagal untuk menumbuhkan ekonomi, memang faktanya ada tuh. Anies Baswedan itu menjadi penasehat Tarwiyah, Tifa, Roy Suryo, Rismon. Anak Abah Nepal dan anak Nenek Lampir begitu kepanasan, kecewa, sok berat. Setelah Pak Jokowi diangkat jadi penasehat global ekonomik ya. Mereka hanya bisa nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Jokowi yang tiba-tiba saja secara diam-diam diangkat menjadi penasihat ya, salah satu penasihat di salah satu lembaga ekonomi dunia yang cukup keren. Tentu saja kabar itu membuat kaum pembencinya seperti anak Abah Nepal ya, anak Mak Lampir pada kejang-kejang dan setruk massal ya. Sampai-sampai ada yang menarasikan, walaupun jadi penasihat di lembaga ekonomi dunia, tapi kan Jokowi berada paling bawah sendiri fotonya. Narasinya sampai tidak seberkualitas itu ya, tidak berkualitas sama sekali. Jokowi fotonya berada di paling bawah ya, karena dia diangkat paling baru ya menjadi penasehat. Jadi foto itu dipampang berdasarkan nomor urut perekrutan. Koclak. Selain itu teman-teman ya, ada juga kabar burung yang menyebut bahwa sebetulnya Abah Nepal lah yang ditunjuk menjadi penasehat ekonomi dunia tersebut. Tapi disabotase oleh Jokowi. Ada saja narasi yang dikembangkan oleh anak-anak Abah Nepal ini. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aja. Gimana ya kabarnya yang baru lulus kuliah? Mahasiswa nyenggol Jokowi saat momen wisuda langsung jadi sorotan. Jokowi nggak mungkin bisa kayak gini. Kau aja baru lulus dan baru magang ya di partai tertentu. Tuh Jokowi tuh jadikan penasehat. Penasehat di
Global Bloomberg New Economy. Bukan kaleng-kaleng, bro. Gimana kabar kau sekarang? Sehat? Aman mental kau, ah? Lanjut. Anak Abah Nepal dan anak Nenek Lampir begitu kepanasan, kecewa, sok berat. Setelah Pak Jokowi diangkat jadi penasehat global ekonomik ya. Mereka hanya bisa nyinyir, boro-boro mau jadi penasehat. Mereka itu ya jadi karyawan Indomaret, jadi karyawan Alfamart aja nggak bakal mampu. Kalau jadi penasehat global ekonomi, kasiman. Iya, tanpa merendahkan gitu, tanpa bermaksud merendahkan atau apa namanya ya, memandang remeh, memandang lemah gitu ya, profesi tertentu yang disebutkan oleh netizen barusan ya. Jadi sebelumnya saya disclaimer agar tidak apa namanya terlalu tersinggung lah. Ini kan hanya sekedar contoh kan seperti itu ya. Jangankan untuk menjadi penasehat lembaga ekonomi kelas dunia, untuk menjadi pegawai pramusaji gitu ya, atau apa, penjaga toko itu apa, itulah pokoknya ya, di Alfa Tut ya, Indo Tut gitu, itu aja nggak bisa. Jadi biarlah mereka menjadi pengangguran saja, menjadi gelandangan saja. Lanjut. Langsung kena mental guys. Nah ini dia nih, Pak Jokowi baru saja dipilih jadi penasehat Bloomberg New Economy. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Nah. Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasehat Global pada April 2025 untuk membantu mereka mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Menurut tim Bloomberg, kelompok penasehat ini memiliki pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Terlihat foto Jokowi saat menjadi Presiden RI pun disematkan di dalam laman tersebut bersama dengan para mantan pemimpin negara lainnya. Keren. Aduh, bikin bangga nggak sih? Tentu saja ini jadi hal yang patut kita banggakan ya teman-teman. Tapi bentar dulu nih guys ya. Di tengah kabar baik ini ternyata ada yang lagi berusaha menenangkan dirinya. Ya itu tuh namanya si Rocky Gerung yang beberapa waktu lalu hina-hina Jokowi soal perekonomian. Katanya Jokowi gagal untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia loh. Waduh. Jadi kalau diperlihatkan di situ bahwa Jokowi gagal untuk menumbuhkan ekonomi, memang faktanya ada tuh. Kalau Jokowi gagal untuk memelihara harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang bermutu, itu juga gagal tuh. Bahwa kemiskinan bisa hilangkan, itu juga gagal. Jadi semua hal yang sebetulnya merupakan kritik dari oposisi ketika Jokowi sedang memerintah sekarang diperlihatkan secara faktual. Jadi itu bukan soal dendam sebetulnya, karena apa yang kita sebut sebagai kebijakan politik kan selalu mesti dibasiskan pada ketersediaan anggaran dan pada situasi real pada saat itu yang mungkin kita percaya pada data itu. Nah, sementara di era Pak Jokowi pemerintah, semua data itu kan dimanipulasi oleh lembaga survei. Yang bicara adalah lembaga survei. Data-data realnya baru bisa diucapkan sekarang ketika terjadi pergantian kekuasaan. Jadi kita balik lagi bahwa dalam politik, apapun yang Anda ucapkan itu akan dibatalkan oleh data real. Dan itu bisa dihitung bahkan berdasarkan pemantauan atau prediksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Sudah paham ya? Jadi apa yang kita saksikan bareng-bareng barusan oleh seorang Dongo bin Akoplak ya kan, yang ngaku sebagai seorang ahli, yang kalau ngomong A saja nggak bisa. Mohon maaf ya, saya bukan menghina gitu ya. Bukan menghina kekhasan berbicara seseorang, tetapi karena kita orang Indonesia ya bunyi A ya seharusnya diucapkan A, bukan nggak ada yang kita tidak bisa melakukan
ngomong aja mohon maaf gitu loh, belepotan ya kan. Belum lagi ngomongin isi yang diomongkan. Sekali lagi saya katakan ini bukan, saya tidak bermaksud untuk ya kan menyerang seseorang berdasarkan ya kelemahannya. Tapi kita tahu sendirilah apa yang diomongkan oleh orang yang barusan ini adalah sama seperti yang sering dia sebutkan ya kan, super duper dungu promek. Kalau nggak ngerti udahlah, lebih baik diam aja ya. Lanjut. Padahal posisi Dewan Penasehat itu cuma selama event. Yang kalau Tolol, idiot. Kamu kalau masih bego, lebih baik kamu belajar dulu ya, Bukima. Jadi kamu jangan membodoh-bodohi masyarakat sementara kamu masih tolol, masih otak udang kau ya. Kotoran yang ada di kepalamu itu. Terus dengan narasi mengatakan, kalian pada tahu nggak? Ini termul bangga banget. Jokowi diangkat sebagai penasehat New Bloomberg ekonomi. Padahal itu cuma pada saat event doang. Pertama tolol. Walaupun itu seandainya hanya saat event, tetap banggalah ya. Daripada lu si Anies jadi gelandangan aja lu tetap bangga sama dia ya. Tetapi yang kedua, saya mau jelaskan sama kamu, apa tuh fungsinya mereka itu sebagai penasehat Bloomberg. Bukan seperti yang kau bilang di sini hanya pada saat event tolol ya. Karena New Bloomberg Economy itu adalah sebagai lembaga ya. Artinya mereka tetap ada di sana ya. Jadi jangan kau bilang itu hanya pada saat event tolol ya. Pada saat event itu nanti mereka itu akan memanggil siapa yang berhak bicara di situ. Bukan mereka yang bicara, tapi mereka akan menentukan siapa finalis, siapa yang berhak bicara di forum itu. Ya. Bukan mereka yang bicara di sana. Ya, saya akan bacakan sama kamu ini ya. Apa mereka itu tupoksinya. Nih, pertama, saya jelaskan sama kamu ya. Memberi masukan strategis menentukan tema besar yang relevan untuk forum tahunan. Misalnya tentang perubahan iklim, energi terbarukan, kesehatan global, teknologi AI, geopolitik ya. Memberi insight agar forum ini bukan sekedar pertemuan tetapi juga memunculkan solusi nyata ya. Kedua, menghubungkan jaringan global, membawa perspektif ya dari berbagai sektor, pemerintah, swasta, akademi, organisasi internasional, menjadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang ya. Yang ketiga, membantu merancang agenda forum, menentukan siapa pembicara ya, penting di sana. Ya, ingat itu. Jadi pada saat event itu, mereka bukan pembicara di sana. Mereka menentukan siapa pembicara. Pakai otakmu itu goblok ya. Kamu hanya manusia tolol aja, sok-sok ngebohongin orang kamu sih ya. Yang keempat, memberikan legitimasi dan kredibilitas kehadiran tokoh-tokoh besar sebagai penasehat, membuat forum lebih bergengsi dan dihormati secara global ya. Yang kelima, berperan sepanjang tahun. Dengar baik-baik, berperan sepanjang tahun, bukan hanya saat event saja ya. Mereka tetap memberikan input ke Bloomberg dalam bentuk laporan, riset atau rekomendasi ya. Saat forum berlangsung, mereka tampil lebih aktif sebagai finalis ya atau moderator diskusi ya. Jadi kamu paham nggak apa yang kamu bicarakan ini? Itu satu lembaga ya, dan mereka penasehatnya. Masa kau bilang pada saat event saja? Tolol. Jadi kamu itu ya hanya manusia goblok, manusia tolol, tapi kamu sok-sok pintar dan sok-sok membodohin orang ya. Dan saya lihat di situ di komentar-komentar itu langsung banyak lah itu ya, pendukung-pendukung pembenci Pak Jokowi itu langsung berkomentar macam-macam itu. Padahal mereka tidak belajar apa-apa ya. Jadi inilah ya framing-framing busuk yang kau. Iya. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang enak didengar, kata-kata yang melanggar norma, aturan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang baru saja disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya sama sekali tidak mendukungnya dan saya sama sekali tidak meng-approve-nya. Saya menyajikan untuk kita komentari bersama, kan seperti itu ya. Jadi tolong di-skip, tolong dimaklumi dan jangan diikuti. Karena itu contoh tidak baik. Tetapi apa yang disampaikan oleh netizen barusan secara isi saya 100.000 triliun % saya sependapat ya. Tapi saya tidak sependapat dengan kata-kata kasar yang muncul. Walaupun saya bisa memahami kenapa netizen barusan begitu emosional sampai mengucapkan kata-kata mutiara yang
ya ABCDE tadi itu ya kan. Ya karena kita tahu bersama lah. Pak Jokowi begini ya kan, dicaci, dimaki, di-framing, dihina. Pak Jokowi begini digitukan. Dan saat ini Jokowi diangkat menjadi salah satu penasehat ya kan di lembaga ekonomi dunia. Masih aja di-framing, difitnah seperti itu. Siapa yang tidak akan emosi gitu loh ya kan. Waduh, lanjut. Nah, pada hari Selasa kemarin, Pak Jokowi itu diangkat menjadi penasehat global untuk dunia ya. Selain itu, Pak Jokowi juga menjadi penasehat dari partai PSI. Nah, sementara Anies Baswedan itu menjadi penasehat Tarwiyah, Tifa, Roy Suryo, Rismo. Dan asal kalian tahu ya, Pak Jokowi itu dipilih menjadi nasihat global itu bukan berdasarkan partai, bukan berdasarkan DPR, bukan berdasarkan menteri, tapi berdasarkan individu Pak Jokowi sendiri. Karena apa? Orang-orang luar negeri itu yang perdana menteri, presiden atau raja yang sering kunjungan atau berkunjung itu mereka itu tahu kinerja Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi diangkat sebagai penasehat global. Nah, dunia aja mengakui Pak Jokowi, sedangkan di Indonesia sendiri Surya Kontol, si Rismon sing dase kaya pucukan peli, Tifa. Nah, dia malah bikin gaduh, hanya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Kan lucu. Sekarang gini aja ya, daripada kalian itu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ya mendingan kalian urus ijazah kalian sendiri ya. Yang Roy Suryo tuh, yang orangnya itu selalu cengar-cengirnya jengkel gitu, kalau ketemu saya tak dublak tai cangkeme itu. Urus dulu tuh ijazahmu ya kontrol ha. Lo aja kuliah di UGM yang S1-nya ngambil komunikasi, S2-nya mengambil kesehatan, S3-nya mengambil komputer, file atau apa. Masa kayak gitu udah jadi pakar Intelmatika? Pakar dari mana coba? Terus Rismon sendiri itu ya, yang katanya Dr. Rismon Sianipar, orang ahli digital forensik lulusan Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang. Dan setelah diklarifikasi, ternyata Universitas Yamaguchi yang di Jepang itu tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Jadi kemungkinan besar ijazah Rismon itu juga palsu. Terus si Tifa nih yang katanya dokter, saat Tifa kuliah di Jakarta Timur, ternyata pihak dari kampus tersebut menyatakan bahwa Tifa itu pernah menjadi mahasiswa di situ, tapi tidak selesai. Jadi kenapa Tifa punya gelar dokter? Kan aneh. Saya ucapkan selamat ya kepada Pak Jokowi. Mungkin dari barisan sakit hati sekarang itu lagi donasi, mengumpulkan uang buat beli freezer yang sangat besar, biar mereka semua itu bisa masuk kulkas, biar dingin, nggak kepanasan. Mungkin dari barisan sakit hati sekarang itu lagi donasi, mengumpulkan uang buat beli freezer yang sangat besar, biar mereka semua itu bisa masuk kulkas, biar dingin, nggak kepanasan.
saya ucapkan selamat ya kepada Pak Jokowi. Mungkin di barisan sakit hati sekarang lagi sama-sama bareng-bareng. Mungkin dari barisan sakit hati sekarang itu lagi donasi, mengumpulkan uang buat beli freezer yang sangat besar, biar mereka semua itu bisa masuk kulkas, biar dingin, nggak kepanasan. Ya, bagi teman-teman yang memiliki freezer nganggur ya tolong didonasikan untuk para ternak onta Nepal ya. Ada istilah baru sekarang teman-teman ya, onta Nepal. Yang saat ini sudah sedang kelojotan, kepanasan, kejang-kejang, stroke massal, mereka perlu pendinginan secara massal ya, yaitu perlu freezer ukuran besar. Ya, silakan teman-teman langsung didonasikan kepada para anak-anak onta Nepal ya. Lanjut. Kata ternak Anies 10 tahun dipimpin Pak Jokowi ini acak-acakan. Padahal bergabungnya Pak Joko Widodo di forum elit global Bloomberg New Economy merupakan pengakuan internasional atas kepemimpinannya selama 2 periode memimpin Indonesia. Internasional mengakui kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia. Lah, ternak Anies, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ini siapa? Kok sok-sokan nggak mengakui kepemimpinan Pak Jokowi? Katanya dipimpin Pak Jokowi negara kita makin rusak. Tapi ya maklum aja, soalnya mereka ini kan barisan sakit hati yang belum sembuh sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong, yang saya pakai ini kaos PSI dengan logo terbarunya, logo gajah. Ini yang warna putih. Dan ini tampak depannya kayak gini, tampak belakangnya seperti ini. Jadi kalau kalian ngaku atau merasa pendukung Pak Jokowi, kurang rasanya kalau belum punya kaos ini. Kaos PSI dengan logo terbarunya, logo gajah. Yang mau silahkan check out di Keranjang Kuning sekarang. Ada 2 warna, satu warna putih dan satu lagi warna hitam. Cek sendiri aja di Keranjang Kuning. Kalau kalian udah cek, jangan lupa check out juga di Keranjang Kuning bawah. Salam Jigigis. Ya, katanya anak abah acak-acakan ya. Saya membahas apa yang disampaikan oleh netizen barusan di bagian depan ya, bukan di bagian belakang, karena di bagian belakang jualan kaos. Tapi gak masalah lah, tidak saya potong ya kan. Karena netizen ini sering sekali kontennya itu kami ambil untuk salah satu narasumber salah satu bahan baku lah untuk membuat konten seperti itu ya. Jadi intinya ya seperti itulah, menurut anak-anak abah 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, ekonomi Indonesia acak-acakan. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari muncungnya si roti gulung, waduh udah kagak karu-karuan. Tetapi di mata orang luar negeri Jokowi sangat luar biasa. Keren Pak Jokowi. Biarlah para pembenci Anda semakin kepanasan, semakin kelojotan, semakin kejang-kejang, stroke massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi diangkat menjadi penasehat ekonomi Bloomberg. Tapi anehnya yang di WA saya. Yang diserbu admin saya. Tuh yang kamu benci diangkat jadi penasehat ekonomi Bloomberg. Apa yang bisa dilakukan Anies Baswedan? Coba. Jokowi diangkat jadi penasehat ekonomi sebuah majalah ya, Bloomberg ya, sana di Amerika sana. Tapi entah ini pemujanya, entah ini penyembahnya, entah ini termul, saya nggak tahu. Tiba-tiba mereka pada nyerang saya. Coba, Nur, halo yang sakit hati itu Jokowi itu diangkat dengan bangganya maksudnya ya, dengan euforianya. Terus kemudian membanding-bandingkan Anies. Apa yang bisa dilakukan dengan Anies? Apa? Terus jelek-jelekan nyaman gitulah, rasis gitu. Halo, coba dari sini saja sudah ngeri saya, ngeri dan jijik. Ya, oke lah. Jadi silakan kalian beryuforia ya. Euforia. Jokowi diangkat jadi penasihat ekonomi sebuah majalah ekonomi ya, Bloomberg. Tapi harusnya kalau kalian itu adil ya, kalau kalian itu manusia, kalau kalian itu bijak, tidak taklid buta,
Berarti harusnya Anda itu juga nerima dulu ketika Jokowi dinobatkan menjadi orang terkorup, presiden terkorup nomor 2 di dunia oleh OCCRP. Betul ya? OCCRP. Harusnya Anda nerima itu. Ketika OCCRP menobatkan Jokowi menjadi presiden terkorup nomor 2 di dunia, kenapa Anda diam? Kenapa kalian nggak nyerang saya? Padahal waktu itu saya nggak komen loh, tak biarin aja. Ya kan udah capek saya ngurusi orang laknatullah, rezim laknatullah itu. Saya ulang ya. OCCRP menobatkan Jokowi menjadi orang terkorup nomor 2 di dunia. Kalian diam para ternak. Begitu sekarang majalah Bloomberg mengangkat dia jadi penasihat ekonomi, kalian euforia. Padahal kamu tahu ya, Bloomberg sama OCCRP itu media yang saling rekanan. Mereka tuh rekan media, rekan kerja. Apa yang disampaikan oleh OCCRP itu semua data-datanya pasti juga berasal dari Bloomberg. Halo. Astagfirullah. Coba di searching gitu ya, di searching dicari Anies Baswedan itu. Saya bahas Anies ini, bukan berarti saya orangnya Anies. Saya ini orangnya kebenaran. Gak ngurus Anies, gak ngurus Prabowo, gak ngurus Jokowi. Saya ngurus hak dan batil. Woi, Anies Baswedan itu, Bloomberg itu sering menulis artikel tentang Anies Baswedan. Ya, bahkan Anies Baswedan pernah dipanggil jadi pembicara oleh Bloomberg itu. Capek deh. Oke, gini saja, saya mau bikin konten sesuai versi saya. Jadi dulu waktu saya diundang TV bahas amnesti dan ijazah palsu, tiba-tiba termulnya bahas nasab, bahas bukan anak kiai, kan repot. Temanya itu amnesti, ya kan? Tapi yang dibahas nasab. Lah ini Jokowi diangkat jadi penasihat Bloomberg, yang diserang saya, yang diserang Anies. Iya tahu tak mau karepmu piye ngono lho. Bagi saya, ini bagi saya, nggak ada hubungannya benci nih, nggak ada. Susah otak kalian itu memang sudah, nggak ada obatnya otak kalian itu. Repot nur orang kalau sudah benci, nggak ada benernya orang, nggak ada hubungannya sama benci. Ini hak batil. Wes itu titik, itu rujukanku. Saya bukan penjilat kayak kalian ini. Nih kesimpulan saya. Ini kontenku ini. Menyikapi berita-berita itu. Bagi saya ini, seandainya ya, dikurung itu, seandainya Abu Jahal tiba-tiba dinobatkan jadi imam Masjid Nabawi, umpama ini. Kok tiba-tiba Abu Jahal jadi imam Masjid Nabawi? Itu tidak akan menggoyahkan imanku bahwa Abu Jahal itu terkutuk laknatullah. Apa gara-gara dia dinobatkan jadi imam Masjid Nabawi terus imanku goyah? Berarti Abu Jahal orang alim gitu? Enggak. Abu Lahab tiba-tiba dinobatkan jadi imamnya Masjidil Haram, umpama. Loh, kok Abu Lahab jadi imam Masjidil Haram? Terus saya goyah gitu. Abu Lahab di mata saya, di hati saya, di iman saya sampai kiamat, ya kan? Dia orang terkutuk laknatullah. Mau dibayar dunia dan isinya sekalipun untuk merubah, untuk jadi testimoni Abu Lahab itu orang baik, nggak bisa. Itu iman, itu prinsip, itu keyakinan. Mau kamu tukar komisaris gak akan bisa, apalagi cuman kaos. Aduh, receh. Aduh, ini ada berita. Tadi saya cek berita. Ya, ini baca judulnya. Aku tidak mau baca sendiri. Udah, atau di sini tak tampilkan. Baca sendiri. Diangkat jadi penasihat pengusaha Yahudi aja bangganya minta ampun. Ada beritanya kan? Jadi teman-teman biar nggak panjang-panjang ya. Kalian tahu nggak istidraj apa? Nggak ngerti. Wah repot sama ternak ini. Istidraj apa?
Nggak ngerti, nyebut istidrot aja nggak bisa, makanya lidah ternak itu susah, apalagi otak ternak. Nggak usah marah, woles. Apa itu istidrot? Jadi imanku mengatakan, ini istidrot ini, Bloomberg ini. Apa itu istidrot itu? Azab yang tertunda, ketoknya seolah-olah diangkat. Padahal itu menuju kehancuran, akan dihancurkan sama Allah. Contoh ini ya, tak kasih contoh. Misalkan ada penguasa. Penguasa itu mewah hidupnya, langit dan bumi itu istananya itu, penguasa itu. Kan gitu ya, kaya raya. Dimakan 1 juta turunan gak habis hartanya, itu penguasa. Tapi penguasa ini dolim, munafik, curang, culas, bangsat, penipu, perusak. Itu namanya istidrot. Hartanya duniawi itu nggak akan memuliakan dia gitu loh. Hanya nunggu waktunya saja hancur. Itu istidrot di sisi dimensi penguasa. Ada juga di sisi selebgram, selebritis, influencer, itu ada. Ada influencer, ada buzzer, ada artis, kaya raya, mobilnya 1 juta unit, hotelnya 1 juta biji, rumahnya 1 juta rumah. Saking kayanya itu artis ini, selebgram ini, influencer ini. Tapi konten-kontennya maksiat, minum, melacur, pamer aurat, buka buah dada, buka paha, misalkan ya kan. Kontennya konten maksiat, konten yang menantang Allah, menantang agama. Tapi ini kaya, itu namanya istidrot. Lalu dilihat gitu loh, dilihat, buang dulu segala kepentingan. Aku bukan orangnya Anies, aku bukan orangnya siapa-siapa, aku ini berdaulat, merdeka. Lepaskan dari semua kepentingan. Bloomberg ini bagi saya istidrot. Waktu nanti yang menjawab, aduh kalian ini. Ada kan orang tuh dielulukan karena hartanya, dielulukan karena gantengnya, dielulukan karena cantiknya, dielulukan karena apanya coba kira-kira? Karena ketenarannya. Tiba-tiba dia nyungsep. Jadi pengemis, jadi gelandangan, ya kan? Jadi orang yang sangat rendah martabatnya, 390 derajat. Berbalik, itu namanya istidrot. Paham? Wes ya, kembangkan ya. Tak ulang, kembangkan. Ya, inilah ya, saya itu heran gitu ya. Ada orang setenang ini ya, dalam memfitnah orang, dalam memframing buruk orang lain, itu memang jarang dimiliki oleh orang gitu ya. Dan kita harus sepakat ya bahwa kelebihan itu dimiliki oleh orang yang baru saja kita saksikan gitu ya. Dia sangat tenang ya. Dia berbicara dengan intonasi dan pilihan kata yang seolah-olah itu lemah lembut begitu ya. Padahal isinya ya kita tahu sendirilah kemana arahnya, iya kan? Dan ujung-ujungnya mengatakan bahwa orang yang naik itu dalam hitungan detik lah kurang lebih seperti itu, bisa hina dina, harga dirinya jatuh, nungsep dan lain sebagainya kalau Allah menghendaki. Lah kau nggak sadar diri gitu. Hah? Kau nggak sadar diri gitu loh, yang nyungsep itu Pak Jokowi apa kalian, apa kamu gitu loh. Kemudian juga katanya ya kan, saya dengar-dengar juga katanya nih, katanya ya kan. Sebetulnya yang diangkat menjadi penasehat ekonomi itu di Global Bloomberg New Economy itu adalah Abah Nepal katanya. Tapi disabotase oleh Jokowi, direbut. Aduh, terserah kalian lah, terserah kalian. Lanjut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung,
kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.